CEO Apple Tim Cook tidak hanya bertemu dengan Presiden Joko Widodo, namun juga berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dan sejumlah peluang investasi di Indonesia pun digadang-gadang menjadi pembahasan di pertemuan-pertemuan kemarin, menyusul langkah-langkah Apple yang sedang memperluas investasi di kawasan Asia. Lalu apa saja sejumlah peluang investasi yang akan ditanam di Indonesia? Kita akan berbincang langsung dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi. Ya, Pak Menteri, ini Tim Cook baru saja bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Apa saja yang dibicarakan? Boleh dibocorkan sedikit dan bagaimana hasil kemitraan ataupun kesepakatan dari Apple untuk Indonesia? Jadi pertemuan tersebut membahas potensi kerjasama untuk meningkatkan Indonesia sebagai supplier atau di Indonesia dengan menjadi bagian dari rantai pasok global. Karena dari 360 komponen Apple itu hanya 2 yang diproduksi oleh Indonesia. Selain itu juga kita mengapresiasi Apple yang membangun Apple Developer Academy untuk pengembang atau developer anak-anak muda dan juga peningkatan sumber daya manusia. Dan yang selanjutnya yang penting adalah bagaimana Presiden mengusulkan kepada Apple, meminta kepada Apple untuk membangun pusat inovasi teknologi digital bekerja sama dengan minimal 3 kampus di Indonesia. Dan itu terus akan kita jajaki dan kita detailkan pada hari-hari ke depan. Dan yang terpenting juga Apple punya komitmen untuk berinvestasi smart city di IKN. Dan yang terakhir adalah juga permintaan Pak Presiden Joko Widodo agar Apple membangun manufaktur di Indonesia. Karena jumlah populasi pengguna Apple di Indonesia sudah sangat besar. Dari 354 juta pengguna ponsel di Indonesia, itu sudah 42 juta pengguna ponsel Apple, belum lagi yang tablet atau komputer. Jadi dengan kata lain, seperti juga optimisme yang disampaikan Mr. Cook dengan awak media, bahwa dia sangat optimis Indonesia ini merupakan negara yang punya potensi maju di masa depan, apalagi dengan kondisi demografi kita yang sangat muda. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Apple saja optimis melihat Indonesia, harusnya kita sebagai anak bangsa juga lebih optimis lagi. Kita akan bisa jadi negara maju dan menjadi bagian penting dari global supply chain untuk produk-produk teknologi. Begitu, Bu Maggie. Baik Pak Budi, ini disebut bahwa Apple Developer Academy akan dibangun yang keempat, yaitu adalah di Bali. Dan total investasi ini sekitar 1,6 triliun rupiah dari 4 fasilitas Apple Developer Academy yang dibangun di Indonesia. Sebenarnya mekanisme kinerja ataupun hasil dari Academy ini seperti apa? Jadi akademi ini memang memberi kesempatan kepada talent-talent Indonesia untuk berkreasi, menciptakan berbagai aplikasi. Saya sudah mengunjungi Apple Developer Academy yang di BSD di Tangerang Selatan, karena metode belajar mereka itu short course, kita 9 bulan, dan basis pendidikan itu ada challenge basic learning. Jadi diberikan tantangan-tantangan, bisa nggak bikin ini, bisa nggak bikin ini, dan kreativitas anak-anak Indonesia atau orang Indonesia sangat mumpuni. Kita punya banyak talent yang bisa memberi nilai tambah bagi kemajuan teknologi digital di masa depan. Apalagi kita di Kominfo punya program Digital Talent Academy juga, yang memang terus memberikan kesempatan kepada anak muda, kaum muda untuk terus berkreasi, menciptakan berbagai aplikasi yang bisa digunakan dalam kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, dan sebagainya. Gitu, Mbak. Baik, tadi Pak Menteri Budi Ari juga sudah menyebut ya pada 2023 ada sekitar 48 hingga 50 juta smartphone yang diproduksi di Indonesia. Dan dari angka itu impornya sekitar 2,79 juta unit dan 85%-nya adalah produk Apple. Kedepannya akan seperti apa pemasaran dan juga distribusi Apple di Indonesia? Begini, angkanya
Kementerian Perindustrian itu setiap tahun itu ada 49, sekian juta atau hampir 50 juta handphone yang terjual di Indonesia. Sedangkan yang impor itu 2,79, di mana 2,79 juta, di mana 85%-nya adalah eh, impor Apple, produk Apple yang kalau di kuantifisir itu sekitar hampir 2,4 juta unit import handphone Apple yang nilainya bisa mencapai 2 miliar US dollar impor. Nah, kita mengusulkan, Pak Presiden juga sudah bicara dengan Mr. Tim Cook, bagaimana kalau Apple membangun manufacturing di Indonesia, sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan impor langsung, dan juga bisa membawa implikasi kepada masyarakat. Karena dengan barang Apple ini diimpor ini, harganya jauh relatif lebih mahal dibanding kalau sudah diproduksi di Indonesia. Begitu, Mbak. Dan saya pikir masyarakat pengguna Apple, kebetulan teman-teman saya, anak saya, ini pengguna Apple sangat antusias. Mereka bahkan menitipkan kepada saya kalau bisa Apple bikin Apple Store di Indonesia dan juga pabrik di Indonesia. Dan ini memang selaras dengan keinginan dan kepentingan negara kita. Karena kalau ditanya Indonesia dapat apa nih dari kedatangan Apple, ya kita sedang berusaha membujuk Apple untuk terus berinvestasi dalam jumlah signifikan untuk Indonesia, di Indonesia. Begitu, Mbak Megi. Baik, ini membuka Apple Store dan tadi Anda juga sudah menyebut membangun manufaktur ataupun pabrik di Indonesia. Nah, ini juga terkait dengan aturan tentang peredaran handphone, komputer, dan juga tablet di Indonesia yang harus wajib memenuhi tingkat komponen dalam negeri ataupun TKDN di atas 35%. Tadi saya sudah hitung ya, Pak. Bapak tadi bilang Ya, 360 komponen, hanya 2 yang diproduksi oleh Indonesia. Jadi ini hanya di kisaran 0,55%. sedikit sekali. Bagaimana Apple bisa memenuhi TKDN 35% ini? Ya, pertemuan Presiden dengan Tim Cook ini juga menyoroti peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global dari produk Apple. Hal tersebut ditandai dengan komitmen terbuka Apple untuk membangun pabrik di Indonesia, sehingga kesempatan ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan produksi komponen produk-produk Apple di Indonesia. Dan untuk merealisasikan potensi tersebut, tentunya koordinasi lebih lanjut dan mendetilkan semua ini akan terus dilakukan pada hari-hari ke depan. Begitu, Mbak. Baik. Jadi Tim Cook aja optimis melihat masa depan negara kita sebagai pasar yang besar, tapi juga punya sumber daya manusia yang bisa menggerakkan berbagai inisiatif, inovasi, dan juga peningkatan kualitas dan pengembangan teknologi digital di Indonesia. Baik, tadi Tim Cook juga sudah di konferensi pers juga sudah menyatakan ini Ya, opportunity-nya beliau endless. optimis. Beliau optimis melihat Indonesia, negara yang betul-betul memiliki karakter budaya yang khas, kuat, masyarakatnya optimis, kondisi demografi kita yang isinya 65% adalah generasi muda. Ini kan negara masa depan. Jadi karena itulah kita juga meyakinkan pada seluruh pemain-pemain global dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena dampak dari investasi mereka di Indonesia ini terus terang akan berdampak banyak, baik transfer of teknologi, pembukaan lapangan pekerjaan, dan juga memberikan berbagai inovasi dan kreativitas dari generasi muda kita. Begitu. Baik, Pak Budi, kita masih ingin membahas terkait dengan TKDN ini. Dari peraturan TKDN ini, apa saja langkah-langkah selanjutnya yang akan disepakati oleh dua pihak? Apakah ada kemungkinan Apple benar-benar membangun industri manufaktur secara langsung di Indonesia dengan membangun pabrik sendiri, atau kemungkinan pabrik yang sudah menjadi vendor Apple akan diarahkan untuk berinvestasi di Indonesia? Untuk hal-hal tersebut saya pikir nanti kita akan realisasikan dalam waktu dekat, karena ini perlu diskusi yang intensif, karena menyangkut pembangunan sebuah manufacturing atau pabrik ini kan perlu banyak hal detail, sumber lahannya, sumber daya manusianya, fiskalnya bagaimana, dan juga rantai pasoknya seperti apa. Jadi banyak hal yang harus dibicarakan dan didetilkan. Tetapi
pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan berbagai bantuan dan sangat terbuka terhadap investasi yang memang bisa memberi nilai tambah bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Dan Apple ini perusahaan besar, big company yang kapitalisasi pasarnya sudah mencapai 2.700 miliar US dollar, bahkan lebih dari GDP global kita cuma 1,1 miliar dolar. Jadi dia ini bisa 2 sampai 2,5 kali nilai kapitalisasi pasar mereka. Sebagai perusahaan, ini perusahaan besar sekali. Dan saya sudah bicarakan dengan Pak Presiden, sebaiknya memang perusahaan-perusahaan besar, big name, global player di dunia ini, khususnya perusahaan teknologi digital, ini harus berinvestasi di Indonesia. Supaya Indonesia bisa menjadi bagian atau negara yang ikut menjadi bagian penting dari ekosistem atau kemajuan teknologi digital di masa-masa depan. Bukan sekedar menjadi pasar, begitu loh. Karena kita juga punya sumber daya manusianya, kita punya kreativitas, dan peningkatan human capital ini juga terus kita lakukan. Kementerian Kominfo dan berbagai kementerian lembaga lain ini sama-sama mendukung peningkatan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia digital. Kita percaya bahwa di masa depan Indonesia akan bisa menjadi negara maju jika kita mampu menggerakkan berbagai potensi kemajuan di masa depan. Termasuk juga berbagai isu seperti AI juga dibahas oleh Mr. Tim Cook, dan ini juga kita sedang menggodok berbagai problematika mengenai artificial intelligence. Begitu. Baik, kita garis bawahi Pak Menteri, ini tidak boleh hanya menjadi pasar, kita harus ikut berpartisipasi di global supply chain dan juga menjadi vendornya Apple juga. Dan kita lihat data-data negara tetangga kita seperti di Vietnam, sejauh ini nilai investasi Apple di Vietnam ini kita juga sudah mempunyai angkanya sudah mencapai 15,84 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 258 triliun rupiah dan menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja. Dan Apple juga memproduksi ada iPad, AirPod dan juga Apple Watch di Vietnam. Hingga 2022 Apple sudah memiliki 25 pemasok di Vietnam. Apakah Indonesia bisa menyaingi angka-angka ini untuk menarik investasi Apple? Mr. Tim Cook menjelaskan kepada Pak Presiden Joko Widodo soal ini, bahwa Cina itu sudah 30 tahun pabrik Apple di Cina, dan di Vietnam sudah 15 tahun. Jadi memang investasi atau pembangunan manufacturing ini memang perlu waktu yang panjang, dan tentu harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang berkelanjutan dan kondusif bagi investasi perusahaan-perusahaan berskala global seperti Apple. Nah, ini memang harus menjadi kesepakatan atau satu kesatuan pandang dari seluruh kementerian lembaga khusus yang menangani hal ini, dan juga komitmen negara kita. Karena kalau kita lengah atau kita membanyak kendala-kendala dalam hal investasi, ya investasi itu akan lari ke negara lain. Vietnam memang menjadi basis produksi Apple selain Cina, dan kita juga tidak atau strategi Apple apakah dia akan memindahkan produksinya ke Cina, ke Vietnam semua atau apa. Nah, kita berharap Indonesia juga bisa menjadi bagian itu gitu loh. Makanya kita terus membujuk Apple untuk bukan sekedar membangun Apple Developer Academy, tapi juga membangun pabriknya di Indonesia. Itu sesuai dengan permintaan Pak Presiden, Pak Jokowi kepada Mr. Tim Cook. Begitu, Bu Maggie. Baik, semoga ada upaya yang konkret yang dilakukan oleh kedua pihak, dan tentunya kami juga mengharapkan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk Apple bisa berinvestasi di Indonesia. Terima kasih Menteri Kominfo Budi Ari sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi.